I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Nah, yang membuat marketplace dan e-commerce populer di Indonesia yaitu kebutuhan yang semakin meningkat dan karakter orang Indonesia yang selalu ingin belanja mudah dan praktis. Dengan didukung perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia sehingga mempermudah melakukan usaha secara online. Adanya kemajuan teknologi yang dapat memberikan penjualan yang mudah serta tidak perlu keluar rumah. Banyak orang-orang yang berbelanja secara online. Tingginya pengguna smartphone juga menjadi hal yang penting dalam penggunaannya. Makin tinggi dari hari ke hari. Karena harga ponsel yang terjangkau semua kalangan dan didukung dengan harga paket data yang lebih murah, membuat konsumen semakin mudah melakukan belanja online. Bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia? Pengaruh e-commerce maupun marketplace pada proses bisnis tradisional adalah memenuhi perubahan kebutuhan konsumen. Ruang lingkup dan pemasaran produk akan semakin luas dalam proses jual beli melalui jejaring yang aman. Dewasa ini, masyarakat sudah semakin terbiasa untuk menggunakan teknologi terkait dengan transfer komoditas dan uang melalui internet. Pada bisnis skala besar, e-commerce maupun marketplace memungkinkan terciptanya pertumbuhan ekonomi melalui tingkat penjualan yang cepat dan berkurangnya proses transaksi yang diperlukan. Secara keseluruhan, masyarakat akan merasakan manfaat dari e-commerce maupun marketplace yang meliputi meningkatnya penjualan dan tingkat bisnisnya menjanjikan antara penjual dan pembeli. Apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, adapun tantangan dan peluang e-commerce maupun marketplace. Nah, tantangannya pertama adalah menemukan pasar yang tepat agar bisnis bisa berhasil. Pelaku bisnis harus bisa menemukan target pasar yang tepat untuk produk. Nah, yang kedua itu memenangkan perhatian target konsumen. Seorang pelaku bisnis tidak hanya bersaing dengan bisnis online lainnya, tetapi juga dengan konten-konten dari beragam channel dan platform untuk bisa mendapatkan perhatian konsumen. Kita harus mengetahui terlebih dahulu tipe konten seperti apa yang mereka sukai. Nah, dari situ kita bisa menyesuaikan mulai dari strategi branding hingga konten yang akan dibagikan untuk mereka. Nah, yang ketiga yaitu mempertahankan loyalitas. Nah, pelanggan agar bisa meningkatkan loyalitas, kita bisa membuat sejumlah program yang memberikan manfaat bagi mereka seperti referral program. Nah, selain itu, kita juga bisa memberikan diskon spesial seperti diskon membership, diskon khusus customer lama, dan sebagainya. Nah, adapun peluang e-commerce maupun marketplace yaitu sederhana dan nyaman, jangkauan luas dan tidak terbatas waktu, mudah meningkatkan peluang dengan adanya komunitas dan konsumen yang tiada habisnya, serta aman, menguntungkan, dan terpercaya. Nah, yang terakhir adalah lebih mudah mengawasi bisnis. Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia? Ada 8 regulasi dan kebijakan dari pemerintah tentang e-commerce dan marketplace. Yang pertama, pendanaan. Nah, pendanaan berupa KUR untuk pengembangan platform, hibah untuk inkubator bisnis pendamping startup, dana YUSO untuk UMKM digital dan startup, e-commerce platform, angel capital, seed capital dari bapak angkat, crowdfunding, dan pembukaan DNI. Nah, yang kedua, perpajakan. Perpajakan dalam bentuk pengurangan pajak bagi investor lokal yang diinvestasi di startup, penyederhanaan izin atau prosedur perpajakan bagi startup e-commerce, dan persamaan perlakuan perpajakan sesama pengusaha e-commerce. Nah, yang ketiga, perlindungan konsumen melalui peraturan pemerintah tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, harmonisasi regulasi, sistem pembayaran perdagangan dan pembelanjaan barang atau jasa melalui e-commerce, dan pengembangan nasional payment gateway secara bertahap. Nah, yang keempat, pendidikan dan SDM. Nah, terdiri dari kampanye, kesadaran e-commerce, program inkubator nasional. Nah, kurikulum e-commerce dan edukasi e-commerce kepada konsumen, pelaku, dan penegak hukum. Yang kelima, logistik. Nah, logistik melalui pemanfaat sistem logistik nasional atau disebut SISLOKNAS, penguatan perusahaan kurir lokal atau nasional
pengembangan alih data logistik UMKM dan pengembangan logistik dari desa ke kota. Yang keenam yaitu infrastruktur. Nah, infrastruktur yaitu melalui pembangunan jaringan broadband. Nah, yang ketujuh keamanan siber, yaitu penyusunan model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce, public awareness tentang kejahatan dunia maya, dan penyusunan SOP terkait penyimpanan data konsumen, sertifikat untuk keamanan data konsumen. Nah, yang terakhir adalah pembentukan manajemen pelaksana dengan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peta jalan e-commerce. Bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, pengaruh COVID-19 terhadap e-commerce dan marketplace di Indonesia yaitu pertama, penjualan online di beberapa sektor meningkat. Masyarakat semakin menghindari tempat umum dan toko retail offline sehingga penjualan online untuk beberapa sektor itu meningkat. Yang kedua, shoppers beralih ke online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, masyarakat kan dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dan menjauhkan tangan dari wajah karena pandemi COVID-19. Nah, karenanya penjualan online kebutuhannya itu untuk proteksi virus seperti hand sanitizer, masker, sarung tangan, dan spray itu di desinfektan itu meningkat. Terus yang terakhir tuh teknologi terus dikembangkan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, di tengah pandemi, customer semakin mengandalkan layanan dan jasa e-commerce maupun marketplace. Nah, semakin banyak customer akan mulai berbelanja kebutuhan secara online walaupun tidak pernah melakukannya. Nah, pengusaha retail akan semakin mengadopsi teknologi untuk memenuhi kebutuhan customer bahkan setelah pandemi berakhir.